Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Zarisman dari Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan mengenai identifikasi kecelakaan kerja pada industri galangan kapal. Nah, berikut ini merupakan outline dari presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi, yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu industri galangan kapal, lalu metode analisis yang saya gunakan, lalu identifikasi bahaya yang terdapat pada industri galangan kapal, penilaian resiko, pengendalian resiko dan pengurangan pekerjaan, identifikasi kecelakaan kerja yang terjadi, dan kesimpulan, saran, serta referensi. Baik, langsung kita lanjut saja. Yang pertama, industri galangan kapal. Apa sih industri galangan kapal? Jadi industri galangan kapal itu merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada jasa perancangan, pembuatan kapal baru, dan reparasi kapal yang sudah berlayar di lautan dalam kurun waktu beberapa tahun. Misalnya untuk kapal normal itu sekitar 5 tahun dia harus kembali ke galangan untuk dicek apakah kapal itu masih layak untuk berlayar atau tidak. Jika tidak, harus dilakukan reparasi-reparasi yang telah diatur oleh beberapa badan klasifikasi. Nah, kapal-kapal yang ada di galangan kapal ini terdapat beberapa jenis, tidak hanya kapal dagang atau kapal nelayan, yaitu ada kapal pesiar, kapal armada militer, lalu kapal barang, dan kapal-kapal khusus lainnya yang memang dalam kasusnya atau dalam aturan itu harus direparasi atau dirancang dan dibuat baru. Nah, mengapa saya mengangkat industri galangan kapal? Di sisi lain, karena saya menggeluti studi di teknik perkapalan, saya juga cukup prihatin dengan tingkat kecelakaan kerja yang ada di industri galangan kapal. Nah, jadi untuk data yang saya peroleh dari beberapa sumber, kecelakaan di industri galangan kapal itu umumnya setiap tahunnya terjadi sampai 46 kasus kecelakaan, baik itu yang merenggut korban jiwa maupun hanya luka-luka ringan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi metode analisis yang saya gunakan yaitu JSA atau Job Safety Analysis dan Risk Assessment. Apa sih JSA itu? Jadi JSA itu merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengusulkan tindak pencegahan. Jadi, saya menganalisis potensi-potensi bahaya berdasarkan pekerjaan yang dilakukan di galangan kapal. Nanti akan saya jelaskan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi saya uraikan pekerjaan yang dilakukan di galangan kapal, lalu kita cari atau kita analisis kira-kira potensi bahaya apa saja, dan kita sarankan mitigasi bahaya apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah memperoleh semua analisis tersebut, kita baru membuat risk assessment, di mana risk assessment itu melakukan penilaian potensi bahaya tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja. Nah, identifikasi bahaya yang terdapat pada industri kapal. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang dapat terjadi di industri galangan kapal yang terjadi di workshop mereka. Jadi banyak sih, karena pekerjaan mereka yang dilakukan di galangan kapal itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang keras menggunakan alat-alat yang berpotensi menghasilkan bahaya. Jadi kita harus menguraikan dulu kira-kira pekerjaannya apa saja yang dilakukan di galangan kapal. Nah, berikut ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di galangan kapal, yaitu proses pengelasan pemotongan, yang kedua proses pembersihan lambung kapal, yang ketiga proses pengecatan badan kapal, yang keempat proses pengerjaan kelistrikan, dan kelima proses pemasangan dan pemeriksaan perpipaan. Pemasangan apabila kapal itu kapal baru, dan pemeriksaan apabila kapal tersebut kapal yang sudah berlayar. Yang pertama, proses pengelasan. Di dalam proses pengelasan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja di galangan kapal tersebut. Di antara lain yang utama adalah pengelasan dan pemotongan. Yang kedua, pengerjaan gerinda plat. Yang ketiga, flow material. Yang keempat, cutting semi otomatis atau cutting menggunakan mesin. Nah, kira-kira apa saja sih yang berpotensi menghasilkan bahaya? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah,
Ini merupakan tabel yang menjelaskan potensi bahaya dan mitigasi resikonya, atau sumber bahaya dengan mitigasi resiko. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik itu merupakan hal yang dapat ada ketika pekerja itu melakukan las, karena dalam proses pengelasan di galangan itu menggunakan las listrik dan las gas. Las listrik biasanya kita bilang SMAW dan gas biasanya OAW. Nah, dari arus listrik ini cukup berbahaya karena dia bekerja menggunakan tegangan listrik yang cukup tinggi. Jadi dapat memberikan resiko bagi pekerja jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, sumber bahaya arus listrik ini dapat dimitigasi resikonya dengan penggunaan sarung tangan anti listrik tentunya. Lalu bahaya selanjutnya sinar las. Sinar las juga berbahaya bagi mata karena dapat mengakibatkan kerusakan pada kornea mata. Nah, jadi mungkin secara langsung tidak langsung berdampak, tapi secara keberlanjutan sinar las ini dapat mengakibatkan kerusakan mata. Nah, ini termasuk dalam penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, mitigasi resiko dari sinar las ini kita dapat menggunakan welding full mask atau kacamata untuk mengelas, atau lebih mirip seperti masker las ya. Lalu sumber bahaya lain itu ruang sempit dan berdebu. Nah, ruang sempit dan berdebu ini dapat mengakibatkan sesak napas atau kerusakan paru-paru yang serius pada para pekerja. Maka perlu adanya mitigasi risiko berupa blower atau penggunaan masker. Blower ini berguna untuk menyedot atau meniupkan partikel-partikel debu seperti debu-debu sisa pengelasan atau pemotongan. Itu tentu harus dibersihkan dengan cara di blower. Nah, selanjutnya material dari ketinggian. Ini maksudnya itu material yang jatuh dari ketinggian. Nah, ini karena galangan kapal itu bekerja tidak di lantai yang hanya lantai dasar, karena dia juga harus sampai ke atas lantai 2 atau lantai 3 pengerjaannya. Nah, ini sangat riskan adanya material yang jatuh dari atas. Maka perlu penggunaan helm, sepatu safety dan safety line untuk perlindungan para pekerja agar tidak ketiban atau tertimpa benda-benda dari atas. Terus yang kedua, selanjutnya itu pekerjaan di ketinggian. Nah, pekerjaan di ketinggian ini perlu mitigasi resiko, yaitu penggunaan safety belt, sehingga apabila pekerja dia tidak sengaja terjatuh masih dapat aman. Yang selanjutnya percikan api. Percikan api dimitigasinya menggunakan rompi las, sarung tangan, dan sepatu safety. Percikan api ini juga perlu diperhatikan apabila terjadi pada tabung gas, di dekat tabung gas, maka harus diperhatikan baik-baik. Percikan material gerinda. Nah, untuk percikan material gerinda ini dia materialnya panas dan juga tajam. Jadi perlu adanya penggunaan kacamata safety dan sarung tangan. Nah, ini material panas. Material panas bisa dari sisa pengelasan. Itu harus diperhatikan baik-baik. Karena apabila jatuh kita bisa melukai tangan kita atau tertimpa kaki, itu dapat mengakibatkan luka yang cukup serius. Sisa material tajam, menggunakan sepatu safety, debu dan asap, menggunakan kacamata. Gas beracun. Nah, gas beracun ini cukup berbahaya karena kita tidak dapat mengidentifikasi. Bisa jadi kita tidak sadar tapi ternyata ada gas beracun yang bocor gitu. Jadi tahu-tahu nanti kita tidak sadarkan diri. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Maka penggunaan masker itu harus digunakan selama bekerja, baik itu pengelasan atau apapun yang menggunakan gas. Oksigen terbatas. Nah, ini biasanya terjadi pada saat pekerja melakukan pekerjaan di dalam kapal. Di dalam lambung kapal itu biasanya ruangan tertutup, dan itu apabila kita melakukan pengelasan tentu oksigennya bisa terkuras habis. Nah, kita cukup berbahaya jika kita tidak menyadari. Maka perlu penggunaan masker, terus diadakannya rotasi kerja dan menggunakan blower untuk sirkulasi udara selama pekerjaan. Nah, baik, ini berikutnya merupakan pekerjaan gerinda plat. Nah, potensi bahaya atau berbahaya yang dapat terjadi selama proses pekerjaan gerinda plat ini antara lain
percikan api, arus listrik, percikan material gerinda, posisi bekerja, sisa material tajam, ruangan berdebu, serta tindakan tidak aman seperti mendinginkan badan menggunakan selang oksigen. Nah, ini sering kita temui selama proses pengerjaan green plat. Nah, mitigasi resiko yang perlu kita lakukan antara lain penggunaan wearpack dan pembahasan lokasi kerja serta penyediaan APAR. Pembahasan lokasi kerja ini untuk menghindari percikan api tersebut dapat menjadi suatu ledakan apabila bertemu dengan gas yang bocor. Terus untuk listrik tadi penggunaan sarung tangan dan sepatu safety, percikan material menggunakan kacamata tentunya, posisi bekerja, instruksi kerja ini penting, dan rotasi kerja tentunya. Lalu penggunaan sepatu safety agar tidak menginjak material tajam, penggunaan masker pada lingkungan yang berdebu, serta sosialisasi safety induction dan rambu safety untuk tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh para pekerja. Nah, selanjutnya flow material. Sumber bahayanya antara lain ruangan sempit, ruangan berdebu, material dari ketinggian, kelalaian operator crane, dan kelalaian operator alat, serta posisi bekerja. Mitigasi resikonya sebagai berikut seperti rambu safety, masker, helm safety, safety line, sirine, safety light, lalu rotasi kerja untuk posisi bekerja. Selanjutnya pada proses cutting semi otomatis. Nah, ini cutting yang menggunakan sistem CNC pada umumnya. Ini sumber bahaya yang biasa terjadi yaitu kelalaian pekerja. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan antara instruksi kerja dan penggunaan sarung tangan, karena kelalaian kerja ini perlu adanya training ya. Sebelum dapat melakukan pekerjaan, maka perlu juga dilakukan instruksi sebelum pekerjaan dilakukan. Terus posisi bekerja, mitigasi resikonya dengan rotasi kerja, percikan material panas, instruksi kerja, mitigasi risikonya, sedangkan kelalaian operasi alat sama instruksi kerja. Nah, selanjutnya pada bagian pembersihan lambung kapal. Pekerjaan pembersihan lambung kapal itu terdapat beberapa kegiatan, yaitu scrubbing itu pembersihan material hewan atau tumbuhan yang menempel di lambung kapal berupa kerang-kerang. Lalu blasting itu sama seperti proses amplas, dia menghaluskan badan kapal, jadi menghilangkan cat-cat yang menempel di kapal. Lalu proses water jet. Nah, untuk proses scrubbing terdapat beberapa bahaya yang berpotensi timbul, serta ini mitigasi yang perlu dilakukan. Bahaya yang dapat timbul itu bekerja di bawah lambung kapal, ini bekerja overhead. Nah, bekerja overhead ini dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja karena dapat mengakibatkan sakit tulang belakang atau sakit yang lainnya. Bekerja di ketinggian tentu perlu menggunakan safety belt agar tidak terjadi kecelakaan seperti jatuh dari ketinggian. Posisi bekerja dengan rotasi kerja, pembusukan material organik. Nah, ini pembusukan material organik itu seperti yang tadi saya sebutkan, material yang ada di sini itu tumbuhan serta hewan-hewan laut. Apabila mereka busuk lalu melukai tangan kita, tentu tangan kita bisa menderita infeksi. Lalu material jatuh. Nah, material jatuh ini material jatuhnya umumnya sih kerang-kerang. Jadi kalau kita lagi scrubbing, bisa jadi kerang masuk ke mata kita. Nah, itu makanya butuh menggunakan safety glass serta helm. Nah, proses blasting ini potensi bahaya yang terjadi itu bekerja dengan alat blasting. Di blasting itu proses penyemprotan dengan tekanan tinggi, yang disemprotkan itu berupa pasir atau silika gel. Nah, ini tekanan tinggi, jadi apabila kita lengah kita bisa terlempar dari oleh alat tersebut. Makanya pada saat proses blasting ini bekerja dengan alat blasting juga berbahaya, maka butuh menggunakan masker, kacamata safety, dan tentu instruksi kerja yang benar. Suara mesin blasting ini cukup sangat keras, maka perlu digunakan earplug dan rotasi kerja untuk menghindari penyakit akibat kerja.
bekerja di ketinggian mitigasi menggunakan safety belt, dan posisi bekerja mitigasi menggunakan dengan cara rotasi kerja. Nah, selanjutnya penggunaan water jet. Ini penggunaan water jet juga menggunakan penyemprotan menggunakan air bertekanan. Nah, ini cukup berbahaya juga. Berikut bahayanya, dan ini mitigasi yang dapat dilakukan. Yang ketiga, proses pengecatan badan kapal. Nah, apa sih yang dilakukan pada proses pengecatan badan kapal, yaitu dengan yang dilakukan merupakan pengecatan lambung kapal dan tangki-tangki. Nah, ini pengecatannya, dan ini bahaya-bahaya, ini mitigasi. Selanjutnya proses pengerjaan kelistrikan. Nah, proses pengerjaan itu ya pertama pemasangan dan instalasi kabel, lalu tentu pemeriksaan apakah benar atau tidak kabel-kabel itu, apa ada yang sudah rusak atau tidak. Ini bahaya-bahaya yang dapat timbul seperti ruangan gelap, solvent uap, ini seperti gas-gas atau asap yang dihasilkan dari proses solder atau apapun. Nah, ini bekerja di ketinggian dan yang lainnya, serta ini mitigasi yang dapat dilakukan, itu menggunakan lampu penerangan, blower dan masker, safety belt, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu proses pemeriksaan perpipaan. Nah, yang dilakukan di galangan kapal itu selain mendesain perpipaan yang ada di kapal, tapi ada juga instalasinya serta pemeriksaan perpipaannya. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu pengelasan dan pemotongan material pipa seperti gambar yang ditunjukkan. Ini cukup berbahaya, dibutuhkan pengalaman kerja yang cukup memadai untuk melakukan hal seperti ini. Bongkar pasang valve pipa, pemasangan pipa ducting, serta instalasi sistem pipa pada kapal. Nah, pada proses pengelasan pemotongan yang berbahaya sama seperti pemotongan plat, hanya di sini lebih membutuhkan kemampuan yang lebih untuk melakukan pekerjaan di pipa karena materialnya berbentuk silinder. Nah, ini bahaya-bahayanya, ini mitigasi bahayanya. Yang selanjutnya bongkar pasang valve pipa. Bahayanya tempatnya licin karena cenderung basah. Nah, kelalaian bongkar pasang pipa peralatan kerja ini cukup sering terjadi karena sangat sulit bongkar pasang pipa itu, valve pipa itu. Posisi bekerja dapat dimitigasi dengan rotasi kerja, bekerja di ketinggian dimitigasi dengan menggunakan safety belt. Nah, selanjutnya pemasangan pipa ducting. Ya, pipa ducting itu ducting pipa. Jadi material bahayanya itu kita memasang kadang ducting pipa itu di ketinggian yang cukup tinggi. Jadi material dari ketinggian dapat jatuh, bekerja di ketinggian seperti saya sebutkan, arus listrik tentu dari karena las, jadi alat las memegang material gas full tajam, serta posisi bekerja dapat dimitigasi dengan rotasi kerja. Yang selanjutnya instalasi sistem pipa pada kapal. Bahayanya tempat licin, sisa material berserakan. Nah, ini tajam materialnya, bekerja di ketinggian dan bekerja di ruang terbatas. Ini dapat mengakibatkan kekurangan oksigen serta bekerja di tempat gelap. Dan berikut mitigasinya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita melakukan identifikasi pada setiap bahaya yang akan terjadi, yang dapat terjadi dalam industri galangan kapal, selanjutnya kita melakukan penilaian risiko atau risk assessment, di mana kita menggunakan standar dari Australia New Zealand Risk Management Standard atau AS-NSZ 4360 pada tahun 2004, di mana indeks risiko itu sama dengan indeks kemungkinan atau K ditambah dengan indeks akibat atau konsekuensi. Nah, ini merupakan tabel atau matriks dari indeks risiko, di mana warna merah atau dengan skor 10 merupakan potensi sangat tinggi dan 1 merupakan sangat rendah atau warna hijau. Nah, kita lanjutkan.
Nah, ini dari hasil yang saya peroleh dari industri galangan kapal yang ada di Surabaya, salah satu. Nah, jadi yang tadi kita uraikan itu memiliki beberapa nilai, yaitu nilai indeks resikonya bermacam-macam dari setiap pekerjaan. Nah, dari sini kita lihat yang cukup tinggi antara lain percikan material gerinda itu menengah, lalu kelalaian operator juga menengah, kelalaian pekerja, posisi pekerja itu menengah. Yang tinggi itu percikan material panas itu cukup tinggi, kelalaian operasional alat itu sangat tinggi indeks resikonya. Nah, nilai yang lainnya yang cukup tinggi adalah bekerja di ketinggian, itu cukup tinggi juga nilainya. Lalu kerja di tempat licin, kelalaian bongkar pasang, peralatan kerja itu menengah nilainya, posisi bekerja juga menengah. Yang tinggi lagi ada di bekerja di ketinggian, sama seperti tadi pada proses pemeriksaan perpipaan, tapi kalau tadi kan pada pembersihan lambung kapal, tapi sama-sama bekerja di ketinggian. Nah, ini yang pada install piping system, instalasi piping system pada kapal yang cukup tinggi. Menengah adalah bekerja di ketinggian. Jadi bekerja di ketinggian itu cukup besar risk ratingnya atau penilaian resikonya. Nah, selanjutnya kita ke pengendalian resiko dan pengurangan pekerjaan. Jadi ini yang baiknya dilakukan selama proses pengerjaan. Nah, pada proses pengelasan pemotongan, baiknya adanya pre-job safety meeting atau pengarahan pada kepala bagian yang bertanggung jawab nanti pada saat proses bekerja kepada para pekerja yang langsung bekerja dengan alat. Lalu pemakaian alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Terus persiapan material dan mesin yang digunakan, yang akan nanti digunakan saat proses kerja itu cukup penting. Lalu pemeriksaan tebal plat serta tentukan terlebih dahulu titik-titik mana yang kira-kira nantinya akan mengurangi degradasi ketebalan atau pengurangan ketebalan. Nah, ini pada proses pembersihan lambung kapal. Nah, pada proses pembersihan lambung kapal ini perlu diperhatikan pemakaian alat pelindung diri yang sesuai standar seperti tadi safety glass dan helm, serta wear pack jika dibutuhkan, sarung tangan tentu. Nah, lalu mempersiapkan alat yang digunakan. Nah, ini seperti alat sunblasting atau alat water jet yang tadi. Lalu membersihkan binatang-binatang laut menempel dengan cara scrubbing. Kemudian lanjutkan dengan sandblasting menggunakan pasir silika. Ini cukup harus hati-hati. Lalu membersihkan permukaan dengan menggunakan air tawar. Ini proses sebelum melakukan pengecatan. Ini proses pengecatan badan kapal itu yang harus dilakukan, baiknya penggunaan APD, mempersiapkan alat yang akan digunakan, pastikan kapal sudah dalam keadaan bersih dan siap untuk dilakukan pengecatan, serta kita setelah itu melanjutkan dengan pengecatan dengan cat primer untuk anti fouling, dan cat yang kedua yaitu anti fouling lapisan kedua, baru nanti cat finishing. Nah, ini untuk proses pekerjaan kelistrikan, yaitu yang pertama pemakaian alat pelindung diri sesuai standar, menyiapkan tool dan peralatan yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga, pemeriksaan kelistrikan pada generator, emergency generator, motor listrik, dan saluran kabel-kabel pada kapal. Yang keempat, jika ada komponen yang rusak, maka kelistrikan harus dimatikan terlebih dahulu secara total, baru diperbaiki, karena apabila tidak dilakukan pematian secara total maka dapat terjadi potensi yang sangat tinggi pekerja tersebut akan setrum nantinya. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Yang selanjutnya proses pemeriksaan pada perpipaan, yaitu sama, yang utama adalah menggunakan APD yang sesuai, menyiapkan tool peralatan yang akan digunakan, lalu pengecekan pada pipa apakah masih ada yang bocor atau tidak. Bila ada yang bocor harus diganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kecelakaan kerja yang telah terjadi. Nah, ini contohnya adalah kasus ledakan di kapal PT MOS Karimun. Nah, ini merupakan kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Nah, dari sini kita bisa lihat
betapa tidak safety-nya industri galangan kapal yang ada di Indonesia. Bahkan pekerjanya saja hanya menggunakan kaos oblong pada saat melakukan kegiatan pengelasan. Nah, ini cukup miris juga dengan kenyataan seperti ini. Nah, data yang saya peroleh dari beberapa informasi di internet mengenai kecelakaan ini adalah yang pertama terdapat 3 korban jiwa dan 2 orang luka berat. Kejadian terjadi pada 29 April 2019. Pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Tidak menggunakan pakaian yang sesuai dan tidak menggunakan APD. Yang keempat, ledakan diakibatkan oleh kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaan pengelasan. Nah, ini karena dari APD yang digunakan saja sudah lalai, tentu pekerjaannya juga dapat dibilang lalai juga. Nah, identifikasi dan analisis kecelakaan kerja menurut saya. Kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh ledakan merupakan kasus yang paling sering terjadi di kalangan kapal. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran gas atau adanya percikan api dari las yang mengakibatkan sumber ledakan atau sumber kebakaran. Nah, kira-kira inilah beberapa ledakan yang terjadi di kalangan kapal disebabkan oleh beberapa hal. Nah, antara lain lalainya pekerja dalam melakukan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Yang selanjutnya terjadi kebocoran pada tabung argon atau tabung asetilen yang merupakan bahan bakar dalam proses pengelasan oxy-fuel welding. Lalu kurang sadarnya pekerja akan bahaya yang ada di sekitar area pekerjaan. Lalu adanya percikan api yang dihasilkan dari proses sandblasting dan mengenai kumpulan tabung argon. Nah, ini merupakan solusi agar tidak terjadi kejadian yang serupa, yaitu perlu adanya perhatian dan sertifikasi. Perlu ada pelatihan dan sertifikasi yang ketat guna mempertahankan kualitas pekerja sehingga dapat menekan kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian. Ini perlu. Yang kedua, perlu adanya instalasi sensor kebocoran gas. Nah, ini sudah dilakukan di beberapa negara luar, yaitu apabila ada kebocoran gas akan ada sensor yang mendeteksi dan memberikan alarm. Jadi jika ada kebocoran gas, para pekerja yang ada di sekitar dapat mencegah terjadi ledakan. Yang ketiga, perlu ada rambu-rambu yang menginformasikan segala bentuk bahaya yang dapat terjadi pada area kerja. Kesimpulan, kecelakaan kerja yang terjadi pada industri galangan kapal dapat diidentifikasi menggunakan JSA. Potensi bahaya kecelakaan yang telah diidentifikasi dengan metode ini antara lain cedera fisik, terkena anggota badan, nyeri otot, keseleo, dan kebisingan. Beberapa tindak pencegahan yang dapat dilakukan antara lain penggunaan alat APD yang sesuai dengan standar, mengadakan pemeriksaan rutin terhadap peralatan kerja, melaksanakan medical check up secara berkala pada pekerja, lalu memilih tenaga kerja yang layak dan sesuai dengan bidangnya. Kemudian memodernisasi peralatan yang ada di galangan kapal, perlu adanya pelatihan secara rutin guna menghindari kelalaian selama bekerja. Berikut saran yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian, terima kasih. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.